Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali saya setelah sekian lama tidak menjumpai hadir di depan Anda untuk membahas berbagai hal terkait dengan budaya, sejarah dan hal lainnya. Dan kali ini saya akan mengupas tentang santri, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hari besar nasional yang disebut dengan Hari Santri Nasional atau HSN yang ditetapkan 22 Oktober 2015 yang lalu oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tentang bagaimana lika-liku penetapan Hari Santri, insya Allah akan saya ulas pada edisi berikutnya. Kali ini sebelum masuk ke Hari Santrinya, kata santri itu berasal dari mana? Mungkin jika Anda melihat di Kamus Besar Indonesia, di situ juga tertera apa yang dimaksud dengan kata santri. Berikut juga dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya yang disebut santri adalah mereka yang belajar di pondok pesantren. Maka tempat belajarnya disebut pesantren, karena yang belajar adalah santri. Tetapi juga bukan hanya di pesantren, di langgar-langgar, surau-surau, tajuk-tajuk, madrasah-madrasah tradisional, itu umumnya disebut santri. Sehingga kesannya adalah jikalau orang disebut santri, maka dia adalah pelajar ilmu agama yang umumnya secara tradisional, walaupun belakangan juga ada pondok pesantren modern. Lantas asal kata santri itu dari mana? Ada berbagai pendapat. Saya mengambil dua pendapat, yaitu satu diantaranya yang disetir oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam bukunya tentang kata santri itu berasal dari dari mana? Berasal dari kata atau peristilahan dari non-Islam, dari pelajar non-Islam pada masanya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Almarhum Kiai Haji Agus Nyuto, mantan ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi NU. Dalam bukunya beliau menjelaskan sangat rinci tentang apa itu kata santri. Bukunya sangat populer, yaitu buku Atlas Wali Songo. Menurut Kiai Haji Agus Nyoto, yang sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, benar bahwa kata santri mengadaptasi dari peristilahan yang disematkan kepada pelajar pada masa lalu. Mereka adalah non-Islam. Lantas kenapa seperti itu? Mungkin ini menarik untuk kita bahas. Nah, Kiai Haji Agus Sunyoto cukup rinci menyerangkan tentang asal mula kata santri yang menurut beliau berasal dari kata sastri dengan ejaan SHTRI, sastri. Siapakah sastri? Sastri adalah mereka yang belajar ilmu agama yang disebut dengan sastra. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat C.C. Bak dalam bukunya terbitan 1932. Jadi pada saat itu para pelajar yang menempa diri tentang ilmu keagamaan yang berkembang pada saat itu disebut sastri, karena kitabnya bernama sastra. Lantas kenapa akhirnya menjadi peristilahan yang berada di dalam dunia Islam? Semua ini tidak lepas dari perjalanan kekuasaan dari masa ke masa, terutama setelah terpecahnya kerajaan-kerajaan di masa itu, bil khusus terpecahnya kerajaan Majapahit, di mana sistem-sistem pendidikan pada saat itu mirip-mirip dengan pondok pesantren hari ini. Kiai Agus menjelaskan bahwa ada pedukuhan, padepokan, dan sebagainya, di mana seorang sastri, para pelajar-pelajar itu belajar di sebuah pedukuhan, artinya di sebuah tempat yang khusus dengan pondokan-pondokan kalau mirip sekarang. Tetapi karena perpecahan dari kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu hingga kemudian berpengaruh kepada dunia pendidikan, sampai pada akhirnya sistem padepokan, sistem padukuhan ini hilang atau memperkecil, sebagaimana kerajaan-kerajaannya juga yang sebagian kemudian lenyap. Nah,
Sistem inilah kemudian, sekali lagi, menurut Ki Haji Agus Nyoto, yang diadaptasi oleh Wali Songo. Diadaptasi oleh Wali Songo sehingga menjadi pondok pesantren yang kita kenal sampai hari ini. Maka hampir sama atau mirip-mirip, di mana pelajaran agamanya di pesantren kita kenal dengan ta'limul muta'alim, yang mengajarkan tata laku yang baik sebagai seorang siswa. Kitab sastra juga sama, walaupun tentu perbedaannya adalah pada nama agama, sementara konsepsi-konsepsi akhlaknya ada kesamaan. Maka dari sini perguliran waktu, perguliran kekuasaan, akhirnya Wali Songo berhasil mengadaptasi sistem pendidikan yang ada di Nusantara pada saat itu yang dikenal dengan nama padukuhan atau padepokan dan sejenisnya menjadi sistem pondok pesantren. Maka kata sastri terpleset lidah menjadi santri. Demikian menurut Ki Haji Agus Nyoto. Para pemirsa sekalian, hal ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena peristilahan-peristilahan yang dipakai oleh Wali Songo, walaupun Wali Songo ini mengajarkan ajaran Islam, tetapi istilah-istilah yang dipakai adalah istilah-istilah lokal, sehingga dengan demikian mudah diterima oleh masyarakat. Karena apa? Istilahnya sama. Contoh, kita juga mendengar atau akrab dengan istilah sembahyang. Sembahyang adalah peristilahan yang dipakai oleh agama Kapitayan. Sembahyang artinya menghadap kepada hyang. Tetapi kemudian diadaptasi bahasa ini menjadi padanan dari kata sholat. Begitu juga dengan puasa, berasal dari kata upowoso atau poso kata orang Jawa, yakni tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan berbagai hal dengan rentetan waktu tertentu sehingga disebut upowoso. Di Islam ada namanya syam yang dalam bahasa Arabnya. Kemudian kata syam ini diartikan menggunakan adaptasi dari tradisi keagamaan Kapitayan, yaitu upowoso atau yang sekarang menjadi bahasa Indonesia puasa. Demikianlah para pemirsa sekalian, apa hebatnya Wali Songo dan para penerusnya mengadaptasi istilah-istilah yang berkembang pada masa itu untuk menyelipkan bahkan memasukkan ajaran-ajaran Islam sehingga Islam dapat diterima dengan baik, sehingga mereka juga merasa ada kesamaan walaupun tentu dalam menyebut kata Tuhannya berbeda. Ini adalah strategi dakwah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh bil khusus para Wali Songo dan penerusnya. Mungkin dengan demikian hal ini bisa kita tiru di hari ini, tidak dipertentangkan sebagaimana umum kita lihat di medsos ya, menggunakan hari Minggu katanya begini, menggunakan istilah ini katanya begini, ya akhirnya hanya jadi pertengkaran yang tidak ada penyelesaian dan entah apa pula manfaatnya. Sementara yang dilakukan oleh Wali Songo dengan memadukan kearifan lokal yang sudah dikenal baik oleh masyarakat menjadi satu sistem yang baik pula dan diwariskan sampai hari ini. Maka para pelajar Islam umumnya disebut santri. Dalam pengertian adalah mereka-mereka yang tradisional. Nah, itu dulu ya. Itu dari satu sisi apabila kita melihat asal-muasal kata santri dari sistem lembaga pendidikannya. Tetapi apabila kita melihat dari batin ya, dari sisi keilmuannya, yaitu tentang ilmu agama dan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, penekanan bagaimana seorang pelajar harus berbakti kepada gurunya dan juga berbakti kepada agama dan bangsanya dengan tata cara tertentu. Tentu saja kata sastri bisa juga disematkan kepada mereka yang sekalipun dia tidak belajar di pondok-pondok pesantren. Dalam kata lain, kata santri bisa juga memiliki dua pengertian apabila kita ambil dari sudut pandang yang sama, yakni dari asal mula katanya, yaitu sastri. Sastri adalah pelajar sastra sebagaimana yang saya sebut tadi. Santri adalah pelajar di pondok pesantren yang apabila kita melihat ta'limul muta'alim adalah mengedepankan akhlak. Maka apabila dua hal ini dicapai, tentu saja secara substansi siapapun
pantas untuk disebut santri. Tapi terserah bagaimana Anda menilainya. Setidaknya bahasan kali ini kita mengurai asal muasal kata santri, bahwa tidak sedikit peristilahan dalam dunia Islam di Nusantara, peribadatan dalam tradisi keislaman di Nusantara menggunakan istilah-istilah yang dipakai dari peribadatan dan tradisi non-Islam di masa lalu. Tetapi sampai hari ini masih akrab, masih digunakan, sehingga menjadi nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Kiranya cukup dan mudahan bermanfaat. Pada edisi berikutnya saya akan mengulas lika-liku sampai akhirnya ada Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, rio dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita